Walaupun imannya itu sangat kecil ya, asal ia mengucapkan la ilaha illallah, itu yakhruju minanar, orang itu akan keluar dari neraka. Ini kabar gembira nih bagi kita semua. Hadis ini pun menjadi dalil bahwa di dalam Islam hari raya itu hanya dua, tidak ditambah dengan hari raya yang ketiga. Walaupun itu penting, Idul Fitri dan Idul Adha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Salah satu di antaranya pada malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk berusaha meningkatkan kualitas ilmu dan pemahaman kita tentang Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan pemahaman dan pengamalannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, pada malam ini, malam Senin pekan kelima, itu tidak ada jadwal khusus, tapi akan kita isi dengan melanjutkan pembahasan hadis nabawi dari kitab At-Taj yang biasa dibahas ini pada pekan kedua, tapi pekan yang kedua kan libur Idul Adha, jadi kita pindahkan ke pekan yang kelima, pembahasan tentang hadis Nabi. Kalau tidak salah 2 bulan yang silam kita telah membahas hadis Nabi ini sampai kepada keutamaan Islam dan Muslim, keutamaan agama Islam dan keutamaan Muslim sebagai penganut Islam. Ada beberapa hadis yang sudah kita bahas dan akan kita tambahkan hadis-hadis terkait dengan keutamaan Islam dan Muslim itu. Baik, saya sampaikan hadis yang pertama pada malam ini. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min iman. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min iman. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Qala Abu Sa'id faman syakka falyaqra innallaha la yazlimu misqala dzarratin. Diterima dari Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, man qala, orang yang berkata di dunianya la ilaha illallah,
orang yang berkata atau mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min iman, dan di dalam hatinya ada iman setimbang dengan biji gandum. Wa yakhruju minan nar, dan akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia, wa fi qalbihi wasnu burratin min iman, dan di dalam hatinya ada iman sebesar buruk. Buruk itu biji gandum yang lebih kecil. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dzarratin min iman, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia, dan di dalam hatinya ada iman sebesar dzarrah. Dzarrah itu adalah atom, ya, itu bagian terkecil dari sebuah benda. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, pamang syaka falyaqra, siapa orang yang ragu-ragu tentang keterangan ini, hendaklah ia membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 53. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi, menganiaya meskipun sebesar dzarrah, sebesar atom. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis sahih, hadirin. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah dan keutamaan orang yang mengucapkannya dengan dilandasi oleh iman. Jadi kalau mengucapkannya tanpa dilandasi dengan iman, hanya sekedar pura-pura atau hanya sekedar basa-basi, itu tidak mendapat keutamaan. Nah, di sini apa arti la ilaha illallah, ya? La ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu adalah yang disembah dengan sebenarnya. Jadi tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Nah, mengucapkan ini dengan iman, dalam hatinya ada iman. Di sini ada 3 tingkatan, ada sebesar biji gandum, ada yang lebih kecil dari biji gandum, bahkan ada imannya sebesar dzarrah. Dzarrah itu atom, menunjukkan walaupun imannya itu sangat kecil, ya, asal ia mengucapkan la ilaha illallah, itu yakhruju minanar, orang itu akan keluar dari neraka. Ini kabar gembira nih bagi kita semua. Kita kan udah sering mengucapkan la ilaha illallah. Iman kita tidak akan sebesar dzarrah lah, mungkin sebesar masjid ini, Pak, gede lah. Ya, percaya, yakin akan masuk surga, Pak. Cuman jangan keluar dari neraka, berarti ke neraka dulu kalau itu. Ini hadis ini menunjukkan bahwa orang sekecil apapun iman, sesedikit pun amal, sebanyak apapun dosa kemaksiatan yang ia lakukan ketika di dunia, kalau masih ada iman sekecil dzarrah pun, itu akan dikeluarkan dari neraka. Artinya orang itu tidak akan kekal di dalam neraka. Neraka itu, hadirin, ada 2 macam penghuni neraka. Ada penghuni neraka yang kekal abadi, khalidina fiha. Itu siapa? Itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada iman sedikit pun, tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah yang dicipta, dan tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Itu banyak di dunia, banyak kan ini. Walaupun mereka itu mengetahui Allah, ya, tahu tentang Muhammad, tapi tidak mengimaninya, itu namanya kafir. Nah, meskipun mereka ini di dunia banyak kebaikan, banyak prestasi,
banyak jasanya bagi kehidupan manusia, tapi kalau tidak ada iman itu mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah ya. Dan untung kita mah tidak termasuk itulah yang non muslim ya. Nah, sekarang kan ada usul jangan disebut kafir lah. Kalau kafir katanya terlampau kasar. Kalau non muslim lebih halus. Nggak ngerti bahasa Arab orang. Justru kalau non muslim lebih kasar lagi ini. Karena arti non muslim, non itu tidak, muslim orang yang selamat. Jadi bukan orang yang selamat, berarti orang yang celaka. Orang yang bakal masuk neraka itu arti non muslim. Kalau kafir orang yang menolak makan halus. Misalkan Pak mau makan, enggak, itu kafir Pak. Menolak makan. Diajak makan menolak kan. Ini juga sama, diajak ke surga yuk, enggak saya pingin ke neraka aja, itu kafir Pak. Menolak kebenaran, menolak keselamatan. Jadi masih sangat sopan menyebut kafir daripada non muslim. Berapa juga ya kalau diganti dengan non muslim, nanti Quran pun diganti. Surat Al-Kafirun surat non muslim. Nanti lafadznya berubah. Yang asalnya qul ya ayyuhal kafirun menjadi qul ya ayyuhal non muslim. Kan tegenahan Pak. Jadi beda dengan biasa. Nah, jadi orang yang beriman sekecil apapun imannya, sebesar darah Pak. Darah itu atom lah. Kan para pakar, para ilmuwan mengatakan darah atom itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Bahkan dengan mikroskop pun tidak bisa dilihat. Itu bagian yang sangat kecil. Nah, iman sekecil apapun kalau dari hati ya, itu menjadi syarat untuk mendapatkan surga. Meskipun ia harus mampir ke dalam neraka dulu. Nah, kalau kafir mah hadirin tidak bisa. Walaupun amalnya banyak, kebaikannya banyak, prestasinya tinggi, jasanya luar biasa besarnya bagi kemanusiaan, tanpa iman mereka masuk neraka kekal di dalam. Nah, hadirin, jadi ini menjadi dalil bahwa semua muslim yang beriman akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang selamat. Di mana? Di surga nanti. Itu hadirin. Pernah kita jelaskan hadirin, orang yang masuk surga itu kan tiga golongan. Pertama, ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Langsung itu nggak dihisab dulu. Wah, ini luar biasa. Para nabi, para rasul ya, para sahabat itu tanpa hisab. Apakah kita bukan nabi? Bisa enggak? Bisa. Dalam hadis Nabi mengatakan orang muslim yang masuk surga tanpa hisab jumlahnya 70.000 orang. Oh, ini kita bersaing nih Pak. Bersaing. Sedikit Pak. Tapi dalam hadis itu ada lanjutannya. Setiap orang yang 70.000 itu menarik temannya muslim sebanyak 70.000 lagi. Nah, lumayan Pak. Berbesar hati lah. Rada optimis lah. Jadi kalau dikalikan berapa? 7 ke 7 berapa Pak? 49. Jadi 4,9 miliar. Waduh, banyak. Insya Allah kah di sini masuk Pak perasaan mah. Jadi kalau misalkan ada orang teman kita yang diajak kebaikan tidak mau, kita bergembira Pak, mengurangi saingan itu. Saingan berkurang. Ayo kita ke masjid. Wah, saya mah malas ya makasih ya, saingan saya berkurang satu. Berkurang Pak. Nah, kita sendirian Pak ngaji, orang-orang mah pada tidur, kita mah ngaji, kita mah sholat tahajud. Alhamdulillah saingan kita itu semakin sedikit Pak, agar ke surga tanpa hisab. Tuh hadirin. Nah, yang kedua, kelompok kedua, orang yang masuk surga dengan hisab. Langsung, tapi dihisab dulu. Hisab itu prosesnya pelik dan lama. Lama sekali hadirin hisab itu. Tapi ke surga juga akhirnya. Setelah lewat antrian yang panjang, blus ke surga. Wah, bahagia. Yang ketiga mah
bukan jamaah kita Pak, mudah-mudahan bukanlah. Orang yang masuk surga, tapi yang ini tadi, mereka akan masuk ke neraka dulu, nanti keluar neraka, masuk ke surga. Itu ada apa hadis sahih yang menjelaskan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Cuman nggak disebutkan siapa nama orang itu, nggak disebut namanya, juga orang mana. Yang dapat dipastikan bukan jamaah muhajirin Pak, bukanlah. Terakhir masuk surga, orang-orang sudah di surga, dia masih merayap dari neraka ke surga, merayap, kemudian jatuh lagi Pak, jatuh bangun sampai juga ke surga dengan wajah yang gosong ya, dengan badan yang hitam kelam. Akhirnya dimandikan dengan sungai di surga menjadi bersih Pak. Wah, itulah orang yang terakhir. Pas ketemu dengan temannya ya, di mana wae atuh bener. Saya mah di ditu heula lila neraka. Kenapa? Dulu lah saya mah jarang berbuat baik. Nah, itu terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka. Nah, jadi kembali hadir di neraka itu ada yang kekal abadi, orang-orang kafir ya, dan ada yang sementara, yaitu orang-orang mukmin yang asik, orang-orang beriman yang banyak berbuat maksiat, yang banyak berbuat dosa, kurang amal saleh. Nah, itu akan masuk neraka, tapi ujungnya ke surga juga. Makanya benar ya dalam hadis Nabi, kalau kita menghadapi orang yang akan meninggal dunia ya, apalagi orang kafir ya, coba dibimbinglah supaya mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi kata Nabi kan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, bimbinglah, ajak orang yang sedang menghadapi kematian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini, jadi kalau kita menghadapi orang yang sakit berat, yang diduga sedang sakarat, ya bimbing, mudah-mudahan dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orangnya sakitnya ringan mah, kenapa Pak? Batuk. Coba Pak ucapan la ilaha illallah. Jangan Pak, itu masih lama, belum meninggal lah. Batuk mah jarang meninggal dunia ya. Orang yang batuk jarang meninggal, kecuali kalau batuknya di pinggir macan Pak, tuh lain lagi. Nah ini hadirin, jadi jaminan la ilaha illallah. Kalau di agama lain jaminan juga ada juga. Misalkan agama Nasrani, agama Kristen, itu jaminannya orang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak akan binasa itu kalau dia percaya, Pak. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang mati disalib menebus dosa manusia, percaya ke surga, Pak. Babari, Pak. Padahal itu tidak ada dalilnya kan, itu hanya keyakinan tanpa bukti, Pak. Namanya tuh dogma ya, dogma. Dog itu artinya ya, bukan dogma ini. Dogma itu artinya keyakinan yang diterima tanpa pemikiran ya. Mau masuk akal, mau blunder akal, terima saja gitu. Nah, kalau kita mau bukan percaya kepada manusia yang disalib, bukan, tapi kepada Allah satu-satunya ilah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Itulah kunci untuk masuk surga. Itu hadirin. Jadi kabar gembira nih bagi setiap muslim, dia akan masuk ke surga ya. Sekecil apapun iman yang dia miliki. Baik, kita lanjut hadirin hadis yang kedua nih. An Umar radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahudi qala lahu. Kita terjemahkan perkata dari Umar. Ini Umar khalifah kedua ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki minal Yahudi, dari golongan Yahudi. Ada seorang laki-laki Yahudi qala lahu, berkata kepada dia, kepada Umar. Nah, orang Yahudi berkata kepada Umar. Begini perkataannya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Itu gelar Khalifah Umar itu Amirul Mukminin, Pak, pemimpin orang beriman. Ini orang Yahudi ini sopan ya.
Manggilnya tidak manggil Hei Umar, tapi memanggil jabatannya wahai Amirul Mukminin. Sopan Yahudi ini. Yahudi baik ini Pak. Kata orang itu, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada sebuah ayat dalam kitab suci Anda yang dibaca oleh Anda. Lau alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dalikal yaum idan. Jadi kata orang Yahudi, ada sebuah ayat di dalam kitab suci Anda, dalam Al-Quran, yang suka dibaca. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan waktu turun ayat itu sebagai Id, sebagai hari raya. Ini orang Yahudi ngerti juga Al-Quran Pak. Dia tahu ada ayat Quran. Jadi sopan pandai Yahudi ini. Nah Umar bertanya, pola ayu ayatin, ayat yang mana ya? Malah Umar yang tidak tahu ayat yang mana ini. Yang dimaksud adalah orang Yahudi. Ayat yang istimewa kalau turun kepada orang Yahudi akan dijadikan hari raya, waktu turunnya ayat itu. Umar nanya, ayat yang mana ya? Pola orang Yahudi itu menjawab, surat Al-Maidah ayat 3, potongannya. Nah, ayatnya ini sudah hafal Bapak ya? Umar juga hafal, cuman nggak tahu kalau orang Yahudi ngomong begitu. Beginilah ayatnya. Orang Yahudi pun bisa baca Quran ternyata. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agama buat kamu. Nah, ini surat Al-Maidah ayat 3. Nah, Faqala Umar, lalu Umar berkata, qad arafna dalikal yaum wal makan alladzi nazalat bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau itu kamu sudah tahu waktu dan tempat turunnya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qaimun bi Arafah, berdiri di Arafah, yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Jadi ayat ini hadirin turun ketika Nabi sedang di mana? Di Arafah, sedang wukuf menyampaikan khutbah Arafah, dan kebetulan hari Jumat wukufnya itu sama dengan jamaah haji tahun ini kan, yang sekarang udah pada pulang sebagian Pak ya, itu wukufnya Jumat kemarin Pak, Jumat ya. Ya kalau di kita ada yang Jumatnya saum, ada yang Sabtunya Pak, itu hilafiyah ya. Tapi kalau di Mekah kan hari Jumat itu Arafah waktu itu. Nah kata Umar, itulah ayat Quran yang turun pada waktu Nabi sedang khutbah di Arafah di hari Jumat, haji wada, haji terakhir. Nabi itu ibadah hajinya berapa kali hadirin? Ada yang tahu nggak? 1 kali, yang pertama dan terakhir. Dan tidak lama setelah haji wada beliau itu wafat pada usia 63 tahun. Jadi banyak Pak di antara kita itu yang sudah haji wafat, meninggal dunia. Makanya kalau Bapak itu mau ibadah haji Pak, siap-siap aja, siap-siap berangkat sebenarnya Pak. Ya kalau wafat setelah ibadah haji, kalau hajinya haji mabrur, itu akan masuk surga langsung Pak, tanpa hisab lah, asal haji mabrur. Jadi beruntunglah kalau jamaah haji yang mabrur kemudian meninggal dunia. Jadi mending meninggal dunia atau mending itu tunda dulu Pak, nunggu dulu belakangan. Bingung Pak. Kalau meninggal langsung itu masih bersih hajinya. Cuma kalau hidup dulu, nah kadang-kadang terkotori lagi hajinya. Pulang dari haji jadi malas ke masjid kan Pak. Pulang haji jadi jarang puasa sunat lagi, sampai mendapat gelar hajinya 2 apa haji-haji ya. Haji-haji tara ke masjid ya Pak. Haji dul majid, haji kedul ke masjid ya Pak kan. Nah itu hadirinnya. Jadi kembali ke sini. Jadi ayat ini adalah turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah mengerjakan haji wada. Hari Jumat wukuf di Arafahnya.
Makanya kalau jemaah haji yang kemarin itu Pak, hajinya haji akbar. Haji akbar itu haji yang besar karena wukufnya adalah hari Jumat. Nah, jadi ayat ini, hadis ini menjelaskan orang Yahudi merasa kagum pada dengan ayat itu, sehingga mereka akan menjadikan hari raya kalau turun kepada mereka. Cuma mereka kan bukan muslim, tidak dapat ayat ini. Nah, hadis ini pun menjadi dalil bahwa di dalam Islam hari raya itu hanya 2, tidak ditambah dengan hari raya yang ketiga. Walaupun itu penting, turunnya ayat ini kan penting sekali. Nabi sedang wukuf, tapi tidak dijadikan hari raya, cuma 2 aja, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu kalau di Saudi Arabia 2 hari itulah libur nasional, Pak. Bapak kalau beli kalender dari Saudi Arabia, Pak, yang merahnya cuma 2, Pak. 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Di Indonesia, wah merahnya banyak. Beruntunglah kita Pak di Indonesia, banyak liburnya. Idul Fitri liburnya bukan sehari, Pak, seminggu kan. Idul Adha cuma sehari, ada nanti 1 Muharram Pak, kemarin ya, Sabtu libur. Sabtu lagi libur ya Pak. Kenapa tidak Senin ya? Ada lagi nanti Pak, hari apa lagi yang libur teh? Maulid Nabi itu lagi libur, Isra Mi'raj libur. Belum lagi hari raya orang lain, Natal libur, Pak. Kenaikan Yesus libur, meninggalnya Yesus libur. Kemudian apalagi Pak? Galungan libur, Waisak libur, banyak Nyepi libur. Jabak ku hoream tamaham, bogi loba libur Pak itu. Libur sendiri kan. Nah itu kalau di Mekah tuh cuma 2 Pak. Karena orang Arab Saudi itu yang dikenal dengan kelompok Wahabi ya, kalau di kita itu sangat ketat. Pokoknya yang tidak ada dari Quran hadis mah mereka tidak macam-macam. Pokoknya libur cuma 2 aja, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang lain nggak libur. Di kita mah belum hari raya nasional Pak ya, hari pahlawan, hari lahir Pancasila kan, wah banyak libur. Maka kalau orang asing datang ke negara kita jadi PNS, mereka senang, banyak liburnya. Ya baik Pak, menjadikan liburnya. Nah, jadi ayat ini istimewa, menerangkan tentang keutamaan Islam. Disebutkan di sini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Islam itu agama yang telah sempurna pada saat turun ayat ini. Jadi kalau demikian, Islam itu tidak usah dikurangi, ditambah atau diubah, Pak. Jangan kita punya keinginan menambah-nambah ajaran Islam, karena sudah sempurna, tinggal mengamalkan. Yang kedua disebutkan, aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Jadi Islam itu nikmat yang mencukupi. Maksudnya kalau orang belum menjadi muslim, maka belum mendapatkan nikmat yang cukup, belum lengkap nikmatnya. Dia punya kekayaan, dia punya jabatan, tapi tidak muslim, maka nikmat jabatan, kekayaan itu tidak lengkap, tidak cukup. Kenapa? Masih bolong, Islamnya belum dia miliki. Nah, dengan Islamlah orang itu akan mendapatkan kelengkapan dan kecukupan nikmat. Makanya kalau ada pertanyaan, mending jadi orang kaya kafir atau orang muslim miskin? Saya pilih jadi orang muslim, Pak, yang kaya. Yang paling repot kalau kaya, kalau kafir miskin, Pak. Kan di kita ada fakir miskin ya. Mending ini kafir miskin, udah kafir miskin lagi. Wah, ini berat. Nah, jadi Islam itu nikmat yang melengkapi, mencukupi nikmat yang lain. Kalau orang belum muslim, itu nikmatnya belum lengkap, belum cukup. Dijamin hadirin. Dan yang ketiga, Allah mengatakan, Pak, waraditu lakumul Islam Madinah. Aku ridho Islam sebagai agama buat kamu. Jadi agama Islam itu agama yang Allah ridhoi, yang Allah restui, yang Allah akui. Agama lain tidak Allah ridhoi, tidak Allah restui, tidak Allah akui. Itu hanya Islam saja. Makanya rugi ya kalau orang yang tidak menganut Islam. Itu rugi banget hadirin. Dan terakhir ayat ini mengisyaratkan Islam itu, Pak,
agama yang namanya diberikan Allah langsung dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau Bapak berpikir Pak, nama agama di dunia yang bukan Islam ya, siapa yang ngasih namanya? Apakah Allah, Tuhan? Bukan. Atau tokohnya, nabinya? Bukan. Pengikutnya. Agama Kristen Pak. Apa arti Kristen? Dari kata apa? Dari kata Kristus, bahasa Yunani. Dalam bahasa Arab itu Al-Masih Pak, yang diurapi. Yang diurapi itu yang diselamatkan. Jadi agama Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Al-Masih. Apakah Allah memberikan nama Kristen? Tidak. Apakah Yesus Pak? Enggak juga. Jadi yang memberi nama Kristen bukan Yesus, Paulus Pak. Itu pengikut Kristen yang mengubah-ubah ajaran Nabi Isa. Jadi nabinya orang Kristen itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus, tapi Paulus yang banyak menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Sekarang Yahudi, agama Yahudi siapa yang ngasih nama? Orang-orang Yahudinya, Bani Israelnya. Dari kata Yahuda, itu putra tertua Nabi Yakub, kakaknya Nabi Yusuf, Yahuda. Agama Hindu dari kata apa Pak? Siapa yang ngasih nama? Umatnya dari kata Hindustan. Buddha dari kata Buddha Gautama. Konghucu itu namanya, Konghucu kan. Tapi kalau Islam itu Pak bukan nama orang, bukan nama tempat. Islam itu artinya kan keselamatan, kedamaian. Dan yang ngasih namanya bukan pengikutnya, tapi pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin ayat 3 surat Al-Maidah. Nah, jadi ini keutamaan Islam dan Muslim sebagai penganut Islam. Baik, kita lanjut hadis yang ketiga Pak. Hadis yang ketiga nih. Hadis yang ketiga, an Jabir radhiyallahu anhu qala atan nabiyya rajulun faqala. Kita terjemahkan sebagian-sebagian dari Jabir, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, ia berkata. Jabir berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia bertanya. Bertanya tentang apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatani, apa dua hal yang mewajibkan? Ini terjemahannya, dua hal yang mewajibkan itu apa? Kata orang itu. Jadi ada dua hal yang mewajibkan. Faqala, lalu beliau menjawab. Yang pertama katanya, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Siapa orang yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka ia masuk surga. Jadi wajib masuk surga. Siapa? Orang yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau ingin ke surga Pak, dua syaratnya. Pertama, mati dulu. Mati dulu. Semakin cepat mati, semakin pendek umurnya Pak. Semakin cepat ke surga. Jadi jangan ingin panjang umur Pak, lama ke surganya. Bapak kan ingin panjang umur Pak ya? Pingin, tapi ya ke surga juga pingin Pak ya. Nah, jadi pertama mati, kedua matinya itu tidak menyekutukan Allah. Jadi matinya membawa tauhid, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu wajib orang itu masuk surga. Yang kedua, nah, yang mewajibkan yang kedua, waman mata yusyriku billah syai'an dakhala nar. Siapa orang yang mati meninggal dunia dan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala naro, maka ia masuk ke dalam neraka. Ini hadisnya riwayat siapa Pak nih? Riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis sahih. Nah, ini tentang apa Pak? Tentang keutamaan tauhid dan keutamaan tidak syirik. Islam itu agama tauhid. Sedangkan agama yang lain itu agama syirik. Apa tauhid Pak? Allah itu esa.
ketuhanan yang Maha Esa. Kalau syirik, ketuhanan yang Maha Loba, ketuhanan yang Maha Rea. Nah, saya menjamin hadirin, ini karena saya bicara di hadapan jamaah umat Islam ya, satu-satunya agama tauhid Islam Pak sekarang nih, untuk sekarang. Sementara agama-agama di luar Islam itu agama syirik, sebab mereka mengakui dan menyembah Tuhannya bukan satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang salah mengambil Tuhan. Ya, ambil contoh Pak, orang Buddha itu meyakini bahwa Tuhan mereka itu tidak abstrak, gaib, tapi tidak bisa dijelaskan. Maka Tuhannya itu menjelma ke dalam tubuh Siddhartha Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama itu bukan hanya seorang manusia sejati, tapi itu titisan Tuhan Pak, reinkarnasi Tuhan ke dalam tubuh manusia. Karena kalau menyembah Tuhan yang sebenarnya sulit, nggak kelihatan. Nah, Tuhan yang ini aja yang nampak lah, Buddha Gautama. Itu syirik kan, ini. Maksudnya menyembah Tuhan itu yang sejati, bukan Buddha sebagai jelmaannya. Itu Buddha. Nah, ternyata di dalam agama Hindu pun ada bahwa yang namanya Tuhan mereka namanya Sang Hyang Widi, itu pun abstrak, sulit untuk disembah, dikenal. Maka menjelma jadi Krishna Pak. Krishna itu titisan dari Tuhan. Itu di kalangan agama Hindu. Orang Kristen juga sama. Karena Tuhan Bapa itu terlampau jauh, terlampau tinggi, di luar akal, maka Tuhan pun sengaja datang ke dunia, ke dalam tubuh Yesus Pak. Jadi Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia lewat rahim Maria. Jadi Tuhan itu punya ibu namanya Maria. Yesus Tuhan. Nanti ketika Maria meninggal dunia, dicabut nyawa oleh Tuhan. Yesus itu durhaka membunuh ibunya, Pak. Karena ibunya kan manusia, dia Tuhan kan, gitu hadirin. Nah, ketika Yesus mati di tiang salib, dia bunuh diri. Sebab dia Tuhan, Tuhan membunuh Tuhan sendiri. Itu Yesus Pak. Nah, itu kan blunder Pak ya. Jadi agama Hindu, maaf Pak, Buddha dan Kristen tuh mirip. Tuhan mereka tuh sangat abstrak, sangat tinggi, sehingga butuh menjelma jadi manusia. Jadi Buddha Gautama, jadi Krishna, jadi Yesus Kristus Pak. Dalam Islam enggak. Ya Allah itu Tuhan yang maha tinggi Pak, transenden ya. Tapi imanen Pak. Transenden itu artinya maha Pak, serba maha, di luar alam, di aras suatu. Tapi dia imanen. Imanen itu artinya dekat dengan manusia. Kalau kita berdoa, Allah itu dekat dengan kita, tidak jauh, tidak transenden. Jadi dalam Islam itu konsep ketuhanannya adalah transenden dan imanen. Tuhan itu serba maha, serba di luar manusia, di luar alam, tapi dia dekat dengan ciptaannya. Itulah Pak, itulah tauhid. Nah, jadi orang yang mati tidak menyekutukan Allah itu muslim. Tadi udah jelaskan Pak, membawa la ilaha illallah wajib masuk surga. Sementara orang yang meninggal dunia menyekutukan Allah, ya seperti penganut agama-agama lain, itu akan dakhalana, masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana dengan umat Islam yang syiriknya tidak sampai syirik seperti agama lain? Makanya ada dua macam syirik, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Bedanya apa? Kalau syirik besar menyebabkan orang keluar dari Islam, murtad. Misalkan Pak, umat Islam yang menyembah batu, wah, itu keluar murtad Pak. Umat Islam yang menyembah kepada pohon, umat Islam menyembah kepada bintang, kepada bulan, itu jelas keluar dari Islam. Atau menyembah nenek moyang, menyembah orang yang meninggal, menyembah malaikat, menyembah dewa, itu masuk ke neraka Pak, kekal abadi, sebab dia murtad. Yang kedua ada syirkul asghar, syiriknya kecil. Kalau syirik kecil tidak akan keluar dari Islam, cuman dia berdosa besar. Dan ada harapan ke surga? Ada harapan nggak Pak? Ada, kan masih ada iman teh kan. Cuman dosanya besar, syirik kecil. Ya seperti apa Pak syirik kecil itu? Misalkan orang
yang suka percaya kepada jimat, Pak. Pada jimat ya, kepada benda yang punya kekuatan. Bapak punya batu ali, ya, percaya batu ali ini membawa keberuntungan. Kalau kita tidak punya pekerjaan, melamar, bawa batu alinya akan diterima bekerja. Kalau tidak punya istri, melamar perempuan, batu ali bawa, akan diterima lamarannya, akan cepat dapat istri. Yang sudah punya istri, bawa batu ali, nanti istrinya akan menyuruh menikah lagi, Pak. Pasang batu ali, jimat, Pak. Sedang lapar, Pak, batu ali bawa. Kemudian kita jalan kaki, mampir ke rumah makan Padang, akan kenyang. Sedang makan kabuhulan kan, batu ali ambil, masukkan ke air segelas, Pak. Airnya diminum, sembuh, Pak, kabuhulannya. Bukan batu alinya, karena air yang diminum. Ini namanya syirik kecil. Atau ada orang yang masih percaya kepada kemampuan dukun untuk meramal masa depan, itu syirik kecil. Percaya kepada makam keramat yang dapat membantu nasib kita, itu syirik kecil. Ada harapan ke surga, ada harapan, cuman dosanya kegedean. Dalam Al-Quran, dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau nggak tobat. Kalau ke bawah mati, waduh, hadirin sekalian, lama itu hukumannya, dan boleh jadi dia akan menjadi orang yang masuk surga bagian yang terakhir. Kalau terakhir ke surganya, Pak. Orang udah di surga puluhan tahun, dia baru datang ke surga. Karena apa? Dosa syirik yang dia lakukan. Nah, jadi ini hadis ini menjadi dorongan agar kita bertauhid sepanjang hidup. Ketika kita mati tidak syirik, wajib masuk surga. Sementara orang yang mati bawa syirik, wajib masuk ke dalam neraka. Demikianlah iman keutamaan Islam dan Muslim. Mudah-mudahan kita semakin semangat ya menjadi Muslim, semakin bangga menjadi seorang Muslim karena dijamin mendapat keselamatan di akhirat nanti. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.